Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji sudah selayaknya kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriringkan salam sudah selayaknya kita curahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini kita akan membahas kembali sedikit peta konsep tentang tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Di dalam bab 1, sebagaimana manusia sebagai homo economist akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni manusia sebagai khalifah. Sebagaimana telah kita ketahui, manusia sebagai khalifah telah Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan pemimpin di permukaan bumi. Qalu, mereka berkata, malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau ingin menjadikan pemimpin di atas permukaan bumi yang mereka hanya selalu bertumpah darah berbuat kerusakan di atas permukaan bumi tersebut? Kemudian Allah berkata, Inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, dari ayat itu dijelaskan bahwasanya Allah yang langsung menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Bukan hanya dari manusia, bukan hanya dari kalangan malaikat, tapi Allah sendiri yang langsung menjadikan manusianya sebagai pemimpin di permukaan bumi. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang keragaman usaha manusia. Nah, bagaimana di permukaan bumi ini sangat banyak umat yang ditemukan, sangat banyak ras yang ditemukan, sangat banyak suku yang ditemukan, di mana mereka berbeda-beda cara, berbeda-beda upaya dalam melangsungkan kehidupan mereka. Ada yang berusaha sebagai petani, ada yang sebagai pedagang, ada yang juga sebagai nelayan. Hal itu semua telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya ketika bertebarlah kalian di permukaan bumi, carilah apa yang akan menghidupi kalian. Nah, yang ketiga kita akan membahas kecintaan manusia terhadap harta. Nah, bahwasanya harta itu sendiri berasal dari kata bahasa Arab yakni mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung. Olehlah karena itu manusia sangat cinta terhadap harta, sangat condong pada harta dan ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya. Nah, berikutnya pada bab yang kedua kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang hierarki nilai. Nah, di sini kita akan memiliki 6 pembahasan. Yang pertama prinsip tentang ketauhidan, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat pelarangan riba, dan yang kelima kerjasama atau yang biasa disebut dengan musyarikah, dan yang keenam ada jaminan sosial. Nah, di mana yang pertama prinsip ketauhidan itu adalah bahwasanya perlu, sangat penting bagi kita untuk menemukan siapa sebenarnya yang menciptakan kita dan siapa yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari ketauhidan untuk mengokohkan keyakinan kita kepada Allah dan meyakinkan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Taha ayat 6, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fiha, yang kurang lebih artinya Allah lah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi serta apa yang di antara keduanya. Nah, pada pembahasan yang kedua kita akan membahas prinsip keseimbangan, yang mana perlu keseimbangan antara
mengejar harta dunia dan mengejar akhirat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, kan aktsarud du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebanyakan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang keempat, di mana pelarangan riba. Bahwasanya di dalam kehidupan manusia ini sangat banyak terdapat riba, dan salah satu pelarangan riba yakni di dalam kaidah usul fiqh, kullu qardin jarril manfaat fahuwa riba. Nah, setiap hutang piutang yang menghadirkan manfaat maka dia adalah riba. Nah, pada bab ketiga kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, di mana di dalam kegiatan ekonomi tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, untuk produksi bisa dikunjungi YouTube-nya Win Sabri, untuk distribusi ada YouTube-nya Tommy Adan Hashim, dan yang konsumsi ada YouTube-nya Amal Ma'ruf. Nah, pada bab yang kelima, di dalam dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ayat-ayat tentang zakat, dan yang kedua ayat-ayat tentang infak, dan yang ketiga ada ayat-ayat tentang sedekah, dan yang kelima ada ayat-ayat tentang harta dan uang. Nah, yang keempat, yang ketiga ini, zakat, infak, dan sedekah memang kelihatan agak mirip, namun semuanya memiliki perbedaan, baik itu di dalam tata pelaksanaannya, pada waktu pelaksanaannya, dan penerima. Contoh seperti zakat yang hanya dikhususkan kepada fakir dan miskin dan golongan 8, seumpama zakat fitrah hanya golongan 8 yang bisa menerimanya. Nah, namun berbeda dengan infak yang bisa diberikan kepada siapa saja, tidak mesti kepada fakir dan miskin, dan tidak mesti kepada golongan 8. Nah, infak itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada infak wajib, dan yang kedua infak sunnah. Ya, contoh sebagaimana infak wajib itu adalah zakat fitrah, nazar, atau kifarat, dan yang lain-lainnya. Dan contoh infak sunnah itu seperti kepada harta yang diberikan kepada fakir dan miskin, pemberian kepada seseorang muslimin, yang itu yang dikatakan dengan infak yang sunnah. Nah, mengenai harta dan uang itu, penjelasan lebih lanjutnya kunjungi di YouTube kita di video berikutnya. Baik, dan pada bab yang kelima, yakni yang bab yang terakhir, yakni ayat-ayat jalur perdagangan dan alat pengukur barang. Nah, di mana di dalam bab kelima ini hanya memiliki 2 sebutan saja, yakni yang pertama ada jalur perdagangan, dan yang kedua ada alat pengukur barang. Nah, sebagaimana penjelasan lebih lanjutnya nanti kunjungi juga YouTube kami, lihat di deskripsinya. Nah, baik kawan-kawan, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kawan-kawan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.